Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syafi'i dari TKR 2. Di sini saya akan melakukan perawatan servis berkala 40.000 km. Pertama kita membuka kap mobil. Setelah membuka kap mobil, lanjut pemasangan cover seat. Setelah itu lanjut pemasangan seat cover, steril cover, dan knop transmisi. Kemudian lanjut menghidupkan mesin. Setelah itu periksa lampu hazard atau masih hidup atau mati. Setelah itu periksa lampu-lampu, lampu kota, lampu utama, dan sen kanan kiri. Setelah itu pemeriksaan wiper belakang dan wiper depan. Setelah itu periksa klakson atau mati atau hidup. Lalu lanjut periksa lampu kabin dan lampu kabin belakang. Setelah pemeriksaan lampu kabin, kemudian periksa handrem. Setelah itu periksa pedal rem dan pedal gas. Dan lanjut pemeriksaan steering wheel. Putar ke kanan klakson dan putar ke kiri mentok klakson. Itu lanjut pemeriksaan AC, apakah masih dingin atau enggak. Setelah memeriksa AC, lalu lanjut periksa audio, hidup atau enggak. Periksa mirror kanan dan kiri. Setelah pemeriksaan mirror, lalu lanjut periksa central door lock. Setelah itu periksa power window. Kemudian periksa seal belt atau sabuk pengaman. Dan lanjut pemeriksaan tutup ban bakar. Setelah itu lanjut pemeriksaan fluida dalam mesin. Pertama itu minyak rem. Minyak rem masih bagus. Dan lanjut pemeriksaan oli mesin. Taruh dulu. Lalu cek, dan kuantitasnya masih baik, masih di mak. Setelah itu pemeriksaan minyak power steering. Setelah itu pemeriksaan air radiator, atau kurang atau lebih. Lalu lanjut pemeriksaan air washer.
Setelah air washer, lalu pemeriksaan oli matic. Di sini oli matic masih bagus. Lalu lanjut lift kedua, tinggi sedada. Pertama kita cek bearing dengan memutar roda dan mengecek apakah ada getaran atau enggak. Setelah itu pemeriksaan ball joint dengan menggoyangkan kanan kiri apakah ada kekocakan atau enggak, dan mengecek anti rodnya. Kemudian lanjut mengecek tekanan ban. Kemudian lanjut lepas ban belakang dan depan. Setelah melepas ban, usahakan ban ditaruh di troli. Lalu pengecekan spring. Kemudian buka kaliper dan ambil kampas rem menggunakan ring 14. Lalu gosok kampas rem menggunakan amplas. Setelah digosok lalu dikasih grease. Kemudian pasang kembali kampas remnya. Setelah itu lanjut pengecekan rem tromol belakang. Pertama-tama kita akan menggosok disc brake terlebih dahulu. Lalu kemudian menggosok kampasnya. Dan mengecek seal atap apakah ada kebocoran atau enggak. Kalau ada kebocoran harus diganti. Lalu setel remnya menggunakan obeng min. Kemudian pasang kembali drum brake-nya. Terus lanjut bleeding rem atau minyak rem. Dan lanjut pemasangan ban. Menggunakan impact dan shock 21. Lalu lanjut pengurusan oli mesin menggunakan ring 14.
Dan lalu pengurasan oli gardan menggunakan shock 24 dan sliding. Lalu periksa kebocoran saluran, apakah ada kebocoran atau tidak. Setelah itu mengecek spring dan absorber belakang. Setelah itu lanjut penutupan tap oli mesin dan kencangkan. Kemudian tutup tap oli gardan dan kencangkan. Setelah itu pengecekan baut-baut apakah sudah kencang atau belum. Setelah pengecekan baut, lalu turunkan mobil dan mulai menorsi ban atau memomen. Kemudian isi oli mesinnya dan isi air radiator. Lalu kemudian periksa drift bell apakah kencang atau tidak. Kemudian copot baut saringan udara dan pelepasan koil untuk mengganti busi dengan yang baru. Copot busi dan pasang busi dengan yang baru. Kemudian cek kembali minyak remnya dan periksa air radiatornya yang telah diisi tadi, dan periksa air washernya apakah kurang atau tidak. Kemudian cek oli mesin dan periksa minyak power steering kembali. Kemudian ambil saringan udara dan bersihkan dari dalam roller dalam. Dan pasang kembali. Setelah selesai, kemudian copot cover sheetnya. Dan tutup kap mobil dan tes jalan. Dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.